Shalom, selamat pagi. Hari ini tanggal 10 Januari tahun 2021. Kita akan masuk ke dalam ibadah di tahun baru ini. Ibadah yang kedua di tahun baru yang penuh pengharapan. Tema tahun ini adalah tahun yang penuh pengharapan. Kita akan segera masuk ke dalam firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tahun baru yang penuh pengharapan ini. Hamba berserah sepenuhnya ke dalam pengurapan-Mu, mohon Roh Kudus curahkan damai sejahtera dan pengurapan yang baru di dalam satu nama Kristus Yesus. Tuhan, kami mau menerima dan menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang sepakat katakan amin. Shalom. Dengan penuh antusias, dengan semangat yang baru, dengan harapan-harapan kepada Tuhan, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan dengan tema daya tahan. Kita baca di Mazmur 119 ayat 71 yang menyatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Pemazmur menuliskan dan mengungkapkan kasihnya yang mendalam kepada Tuhan saat dia mengalami kesesakan, saat dia mengalami penderitaan. Dia mengatakan ada baiknya dia merenungkan firman Tuhan, dia merenungkan kasih yang besar daripada Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan pasti ada maksud dan tujuannya. Kasihnya yang agung kepada Tuhan membuat dia mengerti ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kehidupannya. Bahwa pemuritan daripada Tuhan yang terbaik dalam hidup setiap umat manusia adalah melalui proses kehidupan. Kita sepakat katakan proses kehidupan. Melalui proses kehidupan ini, Daud menuliskan bahwa proses hidup adalah hal yang baik bagi setiap kita. Hal yang baik bagi setiap kita karena dari situlah, dari hal-hal proses kehidupan itu, kita akan belajar segala hukum Tuhan, segala ketetapan-ketetapan yang Tuhan tuliskan untuk setiap umat Tuhan, untuk pembekalan dalam kehidupan kita, untuk kita mencapai target-target hidup kita, untuk kita mesiela dan diam duduk di kaki Tuhan. Nah, hanya proses yang mampu menghancurkan keegoisan setiap kita. Hanya proses kehidupan yang mampu menghancurkan kesombongan manusia dan membuat dia rendah hati, dan membuat setiap kita mau datang di hadapan Tuhan dan menjerit dan mencari Tuhan. Semua itu bukan Tuhan egois atau apa, tapi Tuhan justru menarik kita kembali kepada Dia, karena Tuhan tahu hanya melalui proses kehidupan itu umat manusia akan mencari Dia. Sekian lama kita sudah melupakan Tuhan dan kita hanya fokus kepada keduniawian, keegoisan hidup kita, dan keserakahan dan kerakusan kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar. Pada awalnya proses yang Tuhan izinkan memang terasa berat. Betul nggak? Termasuk saya merasa terasa berat untuk dilalui. Bagaimana menjalankan gereja, bagaimana bertatap muka dengan sidang jemaat, bagaimana masuk ke komsel, PKA, dan lain-lain sebagainya. Ternyata Tuhan jauh lebih tahu daripada setiap kita apa kebutuhan kita, apa yang akan membuat kita sehat kembali, apa yang membuat kita tunduk hormat kepada Tuhan, apa yang membuat kita mau berbalik dari jalan kita yang jahat. Nah, Tuhan mengatakan dalam diriku ada pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Yang ada adalah kita kecewa bahwa kenapa maunya saya, keinginan saya Tuhan tidak lakukan. Karena Tuhan tahu melalui Dia, pengharapan di dalam Tuhan itu yang membuat kita terpuaskan.
Mungkin secara manusia kita mengatakan saya nggak puas. Tapi saat kita tunduk hormat kepada kemauan Tuhan, justru kita sadar, seperti pemazmur mengatakan, saat aku tertindas itu baik, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Waktu kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, kita mengerti, katakan mengerti, pengharapan di dalam Tuhan, bukan di dalam manusia. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Selalu bagus. Amin. Hanya kekuatan dari Tuhan yang memampukan setiap kita untuk dapat terus bertahan dalam ujian hidup ini. Coba renungkan. Dari bulan 3 sampai saat ini, kita malahan makin sehat, makin mulus, makin segar. Yang ibu-ibu, wanita, gadis-gadis makin mulus kulitnya karena jarang kena matahari seperti kita biasa keluyuran begitu. Jarang kena debu-debu, kita banyak stay at home, kesehatan kita dipulihkan karena kita tidak mau terpapar pandemi COVID-19 ini. Kita ikuti cara hidup yang benar. Betul nggak? Termasuk saya. Kita mau tidur siang. Biasanya jam tidur siang kita pakai untuk nge-mall. Kita pakai untuk kesana kesini, belusukan. Tapi Tuhan mengatakan, aku mau memberi engkau kesehatan ilahi. Kita banyak sering berdoa, Tuhan aku minta kesehatan ilahi. Nah saat ini Tuhan kasih loh. Amin. Nah di sanalah kuncinya adalah hati. Katakan hati yang mau belajar untuk tidak menyerah pada apapun kecuali berserah kepada Tuhan Yesus sepenuhnya. Apa yang dapat membuat kita terus kuat, dapat membuat kita terus kuat untuk bertahan dan tidak menyerah. Itulah kuncinya adalah hati yang mau belajar. Hati yang mau belajar, hati yang mau mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, di sini ada 2 prinsip. Kebenaran yang membuat kita tidak mudah menyerah dan memiliki daya tahan yang kuat di dalam Tuhan. Prinsip itu pertama, pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan. Dan kata Yesaya di surat Roma pasal 15 ayat 12 sampai 13 mengatakan demikian. Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Hope. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sepakat katakan amin. Sangat luar biasa surat Roma ini. Nabi Yesaya mengatakan apa? Menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Bangsa-bangsa akan menaruh pengharapan. Sekarang kita melihat COVID-19 meluluh lantak seluruh dunia. Sendi-sendi kehidupan hancur semua. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Dan Tuhanlah sumber pengharapan itu. Manusia pada prinsipnya tidak memiliki pengharapan loh. Tidak memiliki pengharapan. Cepat keok, cepat menyerah, cepat ya udahlah, give up lah, ya udahlah, mati ya matilah. Begitu egoisnya. Rasul Paulus mengatakan, untukku pulang ke surga itu baik, tapi aku masih ada tugas-tugas untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi jangan egois. Selalu taruh pengharapan hanya pada Tuhan. Amin.
Manusia tidak memiliki pengharapan. Oleh karena itu, jangan berharap kepada manusia. Selalu membuat kita kecewa. Pagi ngomongnya beda dengan sore. Sore dengan besok pagi udah beda lagi. Lidah tidak bertulang kan? Janji-janji boleh dilupakan. Gampang aja ngomong, aku lupa. Jauh-jauh orang datang, nggak ada di rumah. Padahal udah janjian untuk pertemuan. Dan dia mengatakan apa? Aku lupa, maaf. Tapi Tuhan tidak pernah berkata demikian. Tuhan selalu mengatakan apa? Aku adalah ya dan amin. Kalau Tuhan mengatakan tidak, itu berarti jawabannya ditunda. Tetap akan dijawab, tapi jawabannya ditunda. Jadi dalam Tuhan tuh sumber pengharapan. Kepada manusia jangan. Pengharapan hanya ada di dalam Tuhan. Iman memiliki benteng yang terakhir dan yang terkuat untuk bertahan, yaitu pengharapan. Nah, pengharapan adalah benteng pertahanan yang terkuat dan senjata yang tajam untuk kita mampu menjadi pribadi yang kuat dalam proses hidup ini. Amin. Seorang ibu muda yang ditinggalkan oleh suaminya wafat karena kecelakaan dalam lalu lintas saat pulang kerja di tol. Dia ngantuk, dia ngebut banget karena kepengen cepat sampai ke rumah, kepengen cepat istirahat. Tiba-tiba tabrakan dan langsung wafat. Istrinya baru melahirkan baby. Istrinya pingsan-pingsanan, mati hidup. Tapi saat dia ingat dia masih ada tanggung jawab seorang baby, dia bangkit dari kelusuhannya, dari kepedihan hatinya, dari kehancuran hatinya, dari kekecewaan terhadap kehidupan. Dia bertanya kepada Tuhan, kenapa suaminya masih usia belum 40 tahun, masih 34-35 lah, sudah diambil. Tidak ada jawaban. Tapi dia mengatakan dia menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan dia harus membesarkan benih yang ditinggalkan oleh suaminya, yaitu baby boy. Dan dia bangkit, dia nyangkul sawahnya, dia tanami padi, dia panenin padi, dia sambil gendong babynya. Ini di negara China. Dan dia membesarkan baby boy-nya itu sampai dia irit sekali hidup karena dia menaruh pengharapan. Akhirnya pengharapannya itu dijawab dan terpenuhi. Anaknya jenius luar biasa dan bisa masuk ke sekolahan universitas dan dia kuliah, dia lulus, dia menjadi seorang pejabat dan dia membawa maminya itu ke kota di mana dia mendapatkan tugas, diletakkan tugas untuk dia. Dan mamanya menuai kehidupan yang luar biasa. Engkau tabur, engkau akan tuai. Engkau tabur pengharapan, engkau akan menuai jawaban doa, keberhasilan, kesuksesan di dalam Tuhan. Engkau akan menuai kekuatan untuk bertahan di kondisi tertindas saat ini. Engkau tertindas bukan sendiri loh. Seluruh dunia, semua orang. Tapi saat kita menaruh pengharapan di dalam Tuhan, itu benteng yang terkuat, itu benteng yang tertangguh untuk kita melihat ke depan bahwa ada pengharapan. Ke depan ada kehidupan yang makin baik. New normal bukan jelek. Kehidupan new normal justru makin membuat kita sehat, makin membuat kita tidak serakah, makin membuat kita tahu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, kepada pemerintah yang mengatur kehidupan kita dengan penuh perjuangan. Mereka berjuang, kita lihat yang bertugas di garda terdepan, mereka berjuang. Kita harus mendoakan mereka.
Kita lihat pemerintah kita mati-matian mengatur kehidupan di seluruh Republik Indonesia. Kita harus doakan dan bersyukur. Amin. Bahwa kita hidup di tempat yang tepat. Kita hidup di tempat yang benar. Tuhan tidak pernah salah. Selalu benteng yang kuat itu adalah pengharapan. Amin. Mengapa kita harus kuat? Kita selalu bertanya-tanya, mengapa sih kita harus kuat? Karena ada Tuhan yang sanggup membukakan segala jalan yang tertutup. Manusia boleh menutup jalan itu, tapi Tuhan membukakan pintu-pintu yang baru. Dan kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada siapapun, satu orang pun yang bisa menutup jalan yang dibukakan oleh Tuhan. Jadi taruhlah pengharapanmu di dalam Tuhan. Mari kita bergandengan tangan, taruh pengharapan kita, benteng yang terkuat, benteng yang tangguh itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Yeremia pasal 17 mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 5, 6, 7, dan 8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Tetapi terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Seram ya. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Bagaimana Wahyu pasal 3 ayat 7 mengatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Tuhan membukakan pintu untuk siapa? Untuk yang mengandalkan Dia, yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Pintu-pintu dibukakan. Pintu ini tertutup, ditutup, dan Dia buka pintu yang baru. Jadi gak ada yang bisa menghalangi berkat Tuhan datang kepada kita. Yang menghalangi berkat Tuhan datang kepada kita yaitu hati kita sendiri loh. Hati kita yang kecewa, yang tidak menaruh pengharapan kepada Tuhan. Itu poin pertama, pengharapan dalam Tuhan. Poin kedua, daya tahan yang kuat. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama oleh darah Yesus yang mahal. Oleh karena itu jangan memakai cara hidup yang lama, yang dikit-dikit keok, dikit-dikit cemas, dikit-dikit khawatir. Bukan salah, itu manusiawi, tapi kita udah jadi ciptaan Tuhan Yesus yang baru. Cara-cara hidup kakek moyang, nenek moyang yang lama itu, yang cepat menyerah itu kita buang. Kita pakai cara Bible. Aku tertindas itu baik untukku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Saat kau belajar ketetapan-ketetapan Tuhan dengan tulus, setia, dan takut akan Tuhan, berkat akan turun. Penggenapan janji Allah akan ada pada kita. Amin. Jadi darah itu berbicara tentang kehidupan. Kehidupan kita yang lama sudah dibayar lunas, sudah dibayar oleh darah Yesus. Darah itu bicara kehidupan. Dan Tuhan saat ini begitu mengembuskan nafasnya yang terakhir di kayu salib di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Hidup kita sudah menjadi milik Tuhan. Sudah dibeli, sudah lunas dibayar oleh darah Yesus. Dan kita menjadi milik Kristus yang penuh, yang berharga. Imamat yang rajani, memiliki pikiran yang baru, memiliki perasaan Kristus yang baru,
memiliki hati yang baru. Amin. Bapak Gembala kita minggu lalu sudah membicarakan tentang hati yang baru, hati yang taat, hati yang setia. Nah, saat kita memiliki hati itu, kita memiliki pun pengharapan yang kuat, daya tahan yang kuat, yang tidak mudah menyerah, yang mengerti maksud masuk ketetapan Tuhan. Amin. Nah, dikatakan kita sudah dibayar dengan darah Kristus yang mahal itu. Jadi cara hidup kita, karakter kita, cara kita memperlakukan orang lain pun sudah berubah. Amin. Itulah yang menentukan nilai pribadi seseorang di dalam Kristus, bahwa dia adalah milik Kristus. Saya kasih contoh, tokoh di Bible, seorang Lea. Seorang Lea, dia mengandung dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, baby boy. Dan dia mengatakan, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Berarti sebelum-sebelumnya dia tidak bersyukur. Dia melahirkan beberapa anak, dia tidak bersyukur. Tapi saat dia mengerti maksud Tuhan, dalam kehidupannya yang penuh luka hati, dia kecewa, dia mengatakan, kali ini saya bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, saat dia berbalik kepada Tuhan, saat dia bersyukur kepada Tuhan, itulah titik balik pemulihan kehidupannya, sehingga dia bisa memberi nama anaknya Yehuda. Amin. Dia memberi nama anaknya yang terakhir itu Yehuda. Sesudah itu dia tidak melahirkan lagi. Nah, Lea adalah istri seorang yang bernama Yakub, yang diberikan dengan tipu daya oleh Laban pamannya setelah Yakub bekerja selama 7 tahun. Nah, Lea artinya kambing betina yang tidak cantik. Lea adalah wanita yang memiliki luka hati yang luar biasa ketika dia melahirkan anak-anaknya. Nah, ketika Lea melahirkan anak yang terakhir, itulah titik balik dia mengalami pemulihan saat dia mengucap syukur. Aku mengucap syukur kepada Tuhan. Ternyata dalam pengucapan syukur itu ada daya tahan yang kuat untuk kita menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia syukur adalah pujian surgawi yang keluar dari lubuk hati seseorang yang bersukacita karena perbuatan tangan Tuhan. Jadi jangan mengeluh mengatakan, kenapa Tuhan mengizinkan sampai sekian lama. Bahkan isu-isu mengatakan tahun 2021 pun masih mengalami tindasan ini. Jangan berkata-kata begitu. Ganti kata-katamu. Aku bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Karena melalui kehidupan ini yang saat ini saya merasa tertindas itu, saya bisa duduk diam di kaki Tuhan. Belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Saat saya belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, saya tahu saya bisa dan perlu menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Saat saya bersyukur untuk kehidupan, saya masih hidup sampai hari ini. Saat saya mengucap syukur, aku memiliki daya tahan yang kuat di dalam Tuhan untuk menjalani hidup-hidup hari demi hari sampai selesai masalah ini. Sampai saya mengalami sesuatu. Coba bayangkan. Lewat ini semua, sekarang pun iman kita bertambah. Sekarang pun iman kita bertumbuh. Amin. Sekarang pun kita makin sehat. Karena kita begitu merawat kesehatan kita. Karena itu yang Tuhan mau. Tuhan mau memberi kita tubuh yang sehat. Amin. Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Di dalam jiwa yang sehat ada roh yang kuat. Di dalam roh yang kuat kita memiliki jiwa dan tubuh yang sehat. Amin. Untuk kita makin melayani Tuhan. Untuk kita menjadi kesaksian hidup. Amin. Nah, saat Lea mengucap syukur, itu pujian surgawi itu membawa dia mengalami sukacita. Amin. Dia melahirkan anak terakhir yang diberi
Yehuda, artinya ayah dari para raja-raja. Amin. Nah, Tuhan Yesus secara kesukuan lahir dari suku Yehuda. Seorang juru selamat lahir dari keturunan orang yang pernah terluka. Namun saat dia berbalik, dia mengalami pemulihan. Katakan yes dan amin. Kita mengalami pemulihan. Kita mengalami daya tahan yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Apapun saat ini yang kita alami, Tuhan ingin agar kita berjalan dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadilah pribadi yang kuat, jadilah pribadi yang mengandalkan Tuhan, jadilah pribadi yang selalu menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Nah, poin yang ketiga, perlu saling membantu. Tidak cuek, tidak mengatakan sabodo EGP, saya udah gak perlu masuk gereja, ibadah offline belum, saat ini ibadah online, ya masing-masing lah. Jangan berkata begitu, itu perkataan yang terlalu egois. Stop perkataanmu itu, ganti kata-kata, justru dalam kondisi begitu, saya harus membangun teman-teman saya. Engkau memiliki dua jempol kan? WhatsApp lah, ketik SMS lah. Engkau memiliki satu jempol, satu telunjuk di tangan kanan atau tangan kiri, teks, kontak, telepon lah, apa kabar? Salam sehat dan bahagia. Begitu engkau mengatakan salam sehat, yang menerima akan langsung ingat, oh iya harus sehat. Karena apa yang kau ucapkan, itu yang dilakukan Tuhan. Teleponlah, kirim renungan, kirim kata-kata bijak, kirim kata-kata positif. Toh gak perlu kita kalang kabut. Banyak sekali image-image yang berkata-kata bagus. Kirim, sapa mereka. Saling membangun, saling membantu. Walaupun kita secara kontak fisik jarang bertemu, kita bisa kontak secara internet, secara virtual, secara online, secara daring, dalam jaringan. Begitu banyak istilah-istilahnya, semua itu tujuannya adalah melalui internet, melalui udara. Oleh karena itu, doakan internet, doakan telkom, doakan listrik, doakan HP-mu, doakan WhatsApp SMS-mu, doakan minta perlindungan daripada Tuhan untuk semua peralatan itu, sehingga bisa berjalan lancar. Kita jangan cuek, kontak. Amin. Mulai engkau mendengarkan khotbah ini, langsung lakukan. Amin. Mungkin engkau mengatakan, malas masih lama COVID-nya. Justru masih lama, engkau perlu saling bantu, saling doakan. Tanya ada beban doa apa. Kemarin sore, saya tiba-tiba mengingat seorang ibu yang udah belasan tahun kita gak pernah kontakkan. Tiba-tiba ada bayangan dia di depan saya. Saya merasa bersalah. Makanya saya tambahkan poin ini di khotbah ini. Saya merasakan bersalah, saya sedih, saya langsung berdoa untuk ibu ini. Dia ada suami, dia ada anak, menantu, cucu. Tapi entah kenapa Tuhan mengizinkan saya mengingat dia. Saya langsung cari, puji Tuhan, saya ketemu WhatsApp-nya. Petang hari saya langsung WhatsApp menyapanya, mengucapkan selamat tahun baru, mengucapkan salam sehat. Wah, dia langsung responi dengan sangat baik. Kami WhatsAppan sampai hampir jam 9 malam. Dia menceritakan dia lagi dirudung kesedihan karena seorang menantunya sudah tidak setia kepada anak perempuannya. Dia minta dukungan doa dan lain sebagainya, banyak sekali privasinya. Dia curhat ke saya, dia mengatakan, engkau hamba Tuhan yang sangat tulus, kenapa bisa ingat kepada saya? Tolong saat ini doakan saya. Dan saya mendoakan dia melalui WhatsApp itu, dan saya mengetik kata-kata yang positif. Dan seorang gadis remaja dari belahan negara benua yang lain juga tiba-tiba minggu lalu bisa melalui maminya kontak saya, minta pemuritan melalui online. Kita bisa saling membantu, kita saling membangun.
Di sana saya merinding dengan kebaikan Tuhan. Saya mengucap syukur untuk keberadaan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya masih bisa melayani Tuhan melalui online. Amin. Dan saya menutup khotbah ini melalui satu kesaksian seorang Yankel saat dia mengalami penindasan di dalam gerbong kereta api, di kompartemen bersama dengan puluhan orang, bahkan ratusan orang di musim winter, musim salju yang begitu dingin. Dan dia mengatakan dia sudah hampir walaupun dia masih remaja, dia udah mau mati rasanya karena dia merasakan aliran darahnya mulai beku. Dan di sebelahnya ada satu kakek tua. Kakek tua itu menggigil dari atas kepala sampai ujung kaki. Dan dia mengatakan dia udah hampir mati. Dan Yankel mengatakan, kakek engkau tidak boleh mati. Dan dia mulai peluk kakek itu dengan kebekuan badannya yang dia merasakan paling 1-2 menit lagi dia akan mati. Dan dia mulai memaksa diri gerak untuk mengusap kakek itu. Dari atas kepala dia usap sampai lehernya, tangannya, kakinya, ujung jarinya. Terus dia usap tanpa dia sadar. Ada secercah cahaya masuk ke dalam kompartemen itu. Dan dia tahu itu udah fajar menyingsing. Waktu dia bisa menoleh ke kiri ke kanan, semua orang di kiri kanannya sudah beku. Tinggal 2 orang yang masih hidup, yaitu dia dengan kakeknya. Dengan kakek itu yang dia temui di kompartemen itu. Ternyata saat dia mengusap kakek itu mendapatkan kehangatan yang luar biasa. Tapi si Yankel sendiri juga ternyata saat dia gerak, ada hangat dalam tubuhnya sehingga darahnya tidak beku. Di sini mengatakan, saat engkau menyapa orang lain, engkau sendiri pun terhibur. Saat engkau memeluk orang lain, engkau pun dipeluk. Saat engkau menghangatkan orang lain, engkau pun terhangati. Saat engkau membangun orang lain, engkau pun terbangun. Apa yang engkau lakukan adalah untuk dirimu. Jadi saling peduli, saling bangun, saling bantu, saling perhatikan, saling mendoakan. Renungan hari ini saya bagikan 3 poin itu: pengharapan di dalam Tuhan, daya tahan di dalam Tuhan, dan saling membantu, saling membangun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Bapa, hamba-Mu sudah selesai bicara. Hamba tahu Roh Kudus akan meneruskannya dan memetrekannya di sanubari setiap yang mendengar dan menerima, digembur oleh kuasa Roh Kudus sehingga menjadi berkat, dan kami siap menjadi saluran berkat. Roh Kudus, metrekan firman-Mu, metrekan setiap perkataan hamba-Mu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Dan hamba yakin dan percaya setiap orang yang mendengar sudah mengalami pertumbuhan, sudah mengalami pemulihan, sudah mengalami berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih daripada Kristus Yesus, Tuhan Raja Juru Selamat umat manusia, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus turun atas setiap kami, turun atas setiap kami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah semua dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali.